Sampurasun warga netizen kesayangan jejak Om Zein hanya karena mengunggah kondisi jalan rusak parah dan menanyakan transparansi anggaran desa, seorang pedagang telur keliling di Cisewu, Garut harus mengalami intimidasi hingga berhari-hari tidak berani keluar mencari nafkah. Percuma, tak jayakeun dana desa oge. Hari jalan sa model kieu mah tingali. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Ini kumaha tuh. Mending ngeuweuhkeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Naon da diayakeun dana desa ge percuma. Tadi pasangkeun tuh jalan butut. Ieu teh lokasi jalan Tugenteng. Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Peristiwa intimidasi terhadap warga yang menyuarakan kerusakan infrastruktur kembali menyita perhatian Kang Deddy Mulyadi. KDM menegaskan bahwa kebebasan warga dalam menyampaikan aspirasi pembangunan tidak boleh dibalas dengan arogansi kekerasan. Sehingga staf KDM langsung diterjunkan untuk menemui korban. Kepala desanya siapa? Disebutin namanya? Ya kepala desa mah sebutin aja, gak ada masalah. Memang kepala desa kan harus diketahui orang. Bapak Wahyu. Pak Wahyu, memang kan problem ke daerah Garut Selatan itu infrastruktur jalannya itu relatif jelek. Jalan desa, jalan kabupaten, sehingga saya meminta bupatinya untuk fokus membangun infrastruktur jalan, membangun infrastruktur sekolah, kesehatan itu fokus, jangan dulu melaksanakan kegiatan yang lain yang bukan kewajiban bupati. Sehingga ini yang saya kritisi mengenai komposisi anggaran. Akang itu waktu itu melakukan apa sih? Bikin konten, Pak. Pria sederhana ini bernama Holis Muklisin, warga Kampung Gadok, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Kepada Kang Deddy Mulyadi, Holis menceritakan identitas desanya yang dipimpin kepala desa bernama Pak Wahyu. KDM langsung menyoroti problem mendasar kawasan Garut Selatan yang memang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pekerjaan sehari-hari Akang apa? Jualan telur keliling. Jadi lewat jalannya. Telur apa? Telur ayam negeri. Oh, maksudnya telur ayam negeri dijual keliling? Kan jarang. Iya. Tukang telur keliling. Kalau telur mie telur mungkin ada. Keliling ke warung-warung. Oh, supplier telur. Iya, seperti itu. Ngambil telurnya dari mana? Dari Jagabaya. Masih Kabupaten Bandung, tapi dekat ke Pangalengan. Iya kan, kalau dari Cisewu ke Bandung tuh dekat. Kan saya orang yang tukang keliling. Nah, kemudian supplier telur ke warung-warung. Karena nyuplai ke warung-warung sering melewati jalan-jalan yang buruk. Iya. Diantaranya pakai mobil apa pakai motor? Pakai motor, Pak. Tuh, sering banyak pecah. Sering, malahan mah waktu itu terjadi kecelakaan, jatuh gitu telur. Yang jatuh bukan telurnya, akangnya mungkin. Ya sama telurnya. Ya, akang yang jatuh dari motor, telurnya pecah. Iya. Jadi rugi. Jadi dari sana sih. Tapi jatuh dari motor, masalah. jatuh dari motor tuh nggak ada masalah, Pak. Yang berat itu adalah jatuh hati tapi ditolak. Bisa aja. Nah, pernah jatuh dari motor di mana? Ya di jalan-jalan yang sering diposting. Oh, jalan apa itu namanya? Ada jalan desa, ada juga jalan kabupaten. Jalan provinsi ada yang jelek nggak di situ? Yang provinsi nggak ada, yang provinsi mah. Jalan provinsi mah kan di Kecamatan Cisewu. Jadi alhamdulillah bagus, provinsi bagus. Ya, jalannya yang jelek itu jalan kabupaten dan jalan desa. Demi menghidupi anak dan istrinya, Holly sehari-hari mengendarai sepeda motor
mengambil telur ayam dari Jagabaya, perbatasan Bandung menuju warung-warung di pelosok Cisewu. Jalanan rusak berbatu kerap membuatnya celaka, terjatuh, dan membuat puluhan kilogram telur pecah hingga menelan kerugian materi yang tidak sedikit. Jadi profesi utamanya adalah penjual telur. Nah, Kecil-kecilan. Kecil-kecilan, Pak. iya, telur sih nggak ada yang gede, Pak. Memang telur kecil-kecil, Pak. Nggak ada yang gede. Iya. Tapi bawahnya sedikit. Ya, telur mah gede-gede. Nggak ada telur satu biji 1 kilo, Pak. Isinya kan ada yang 22, ada yang 16. Memang kecil-kecil, Pak. Jadi bawa semotornya sedikit. Oh, Pak. sedikit. Jadi ngirim telurnya berapa sekali ngirim? Sekali ngirim 50 kilo, Pak. 50 kilo? Juga wah, sampai polokot kesang, Bapak. 50 kilo belinya berapa per kilo? Belinya 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? Beli tim 15, 1,5 juta. Oh, jadi ini harga pembeliannya 30.000 telur. Ya, sekarang di Cisewu, di Panggalih sekarang beli telur segitu. Terus harga jualnya 32. Kalau ke warung gitu, kalau misalkan ada yang beli bukan yang buat jual lagi, saya jualnya 34. Oh, jadi untungnya 2.000. Ya. Kalau nggak ada yang ngutang, bayar tunai, nggak ada yang pecah, berarti dapatlah 30. Jadi 600, kan? 100.000, Pak. Oh, 100.000. Kalau keuntungannya, kalau dari 50 kilo, Dipotong bensin, belum bensin, belum Ya. pecah. juga pecah, susu, Pak. Dengan modal terbatas sekitar 1 juta rupiah, Holis hanya mampu membawa 50 kg telur per perjalanan. Keuntungan bersih yang didapatnya hanyalah Rp2.000 per kilogram atau sekitar Rp100.000 per trip. Itu pun belum dipotong biaya bensin serta risiko telur pecah akibat medan jalan yang terjal. Nah, kemudian setelah posting jalan itu kan pasti warga desanya lihat. Ya. Banyak komen waktu posting. Malahan ada yang pro kontra, ada, Pak. Waktu Akang posting, sebelum Akang dipanggil di intimidatif, yang komen banyak. Iya, pro kontra, tapi masih banyak yang ngedukung, Pak. Berapa komen waktu itu sebelum diintimidatif? Lupa, mungkin ratusan lah, udah ratusan. Ada ratusan komen, ya tinggi lah postingan desa ratusan komen mah. Terus kemudian apa yang dialami berikutnya? Yang dialami berikutnya, diintimidasi, Pak. Enggak, Bapak dipanggil. Jadi disuruh menghadap ke rumah keluarga Pak Lurah. Oh, ke rumah keluarga itu ke anaknya, ke pamannya, ke ibunya, ke siapa? Ke rumah istrinya, rumahnya. Artinya bukan ke rumah keluarga Pak Lurah dong, ke rumah Pak Lurah, ke rumah Pak Kades. Oh iya, ke rumah ya, ke rumah Pak Kades. Bapak datang, Akang datang ke rumah Pak Kades. Ya, datang. Tadinya kan saya mah merasa nggak salah gitu. Jadi pas dipanggil teh datang gitu. Sebentar dulu, yang diposting itu jalan desa bukan? Jalan desa apa jalan kabupaten? Kebanyakan jalan desa. Oh, yang enggak, yang Akang posting itu jalan desa. Iya, Oke. jalan desa. Akang datang ke rumahnya Pak Kades. Iya, datang. Mana teh bade ngobrol secara baik-baik gitu, Pak. Terus? Pas datang, tos suhur jalmi di bumi Pak Kades. Bumi Palurahna, nya Pak Kadesna. Abdi nyariosakeun di oge langsung nyeak, Pak. Terus kemudian Biasa nyarios teh. yang dimasalahin apa Bapak diintimidatif itu? Yang mungkin dia tidak terima, Pak. Tidak terima dengan kritik dan saran, terus posting tentang jalan rusak.
Dia marah karena dia tidak terima ada posting jalan rusak. Iya. Terus kemudian berapa lama itu Akang diintimidasi itu? Dari jam 5 sampai hampir Isya. Oh, berarti hampir 2 jam. Iya. Akang diam aja. Diam aja dah, gak berani dah, banyak orang kan dah. Orangnya siapa aja? Dari keluarga Pak Ubay. Niat hati ingin menyuarakan aspirasi Jalan Butut di Facebook Pro, Holis justru dipanggil ke kediaman kepala desa. Bukannya diajak berdiskusi secara sejuk, Holis mengaku disidang dan diintimidasi selama hampir 2 jam penuh oleh pihak keluarga Kades dari jam 5 sore hingga menjelang waktu Isya tanpa diberi ruang membela diri. Kepada Kang Deddy Mulyadi, Holis mengungkapkan bahwa kemarahan tersebut memuncak karena dirinya mengkritisi ketiadaan baliho APBDes di desanya. Warga tidak pernah mengetahui rincian penggunaan anggaran dana desa. Hal inilah yang memicu ketersinggungan pihak keluarga yang merasa disudutkan dan dituduh melakukan penyimpangan dana. Yang intimidasi. Jadi gini Pak, sebenarnya aku juga bingung. Jadi kan saya teh kritik tentang kebijakan kepala desa. Tapi kenapa yang marah dari pihak keluarga Pak Lurah? Jadi yang Bapak kritik itu jalan goreng dianggap kepala desa tidak punya kemampuan untuk membangun gitu loh. Tapi yang marah dari pihak keluarganya. Justru waktu itu Pak Kadesnya tidak ada di rumah. Oh, enggak, ya, yang gitu kan tinggal Pak Kades yang jelasin memang anggarannya nggak ada. Atau ditunjukin, tinggal nunjukin aja ini anggaran dari dana pusat, dana desa, ini sudah dikerjakan di sini, ini anggaran dari provinsi sudah dikerjakan di sini, dari kabupaten sudah dikerjakan di sini. Karena luas jalannya sangat luas sehingga belum bisa selesai semuanya, kan tinggal dijelasin gitu. Baligo APBDes-nya juga Pak nggak dipasangin. Boro-boro menjelaskan tentang detail rincian pembelanjaan dana desa. Baligonya juga tidak ada Pak. Oh, jadi Akang itu mengkritik karena dana desa itu peruntukannya tidak pernah dijelaskan. Ya, jadi nggak tahu Pak, rakyat semuanya nggak tahu. Nggak saya saja. Oh, itu kan tinggal ada grup WA desa, tinggal diumumin aja di grup WA desa. Tidak ada grup WA desa. Oh. Akang termasuk yang mengkritik itu. Mengkritik tentang apa? Mengkritik tentang anggaran dana desa yang tertutup, tidak transparan. Akang mengkritik itu. Ada soal video tentang yang baligo APBDes-nya tidak dipasang. Ada. Akang mengkritik itu juga. Ya, itu juga. Terus kemudian yang menjadi fokus mereka marah sama Akang apa? Yang mereka sangat berat atau sangat kecewa terhadap postingan itu? Mungkin dia tersinggung jadi melakukan tindak korupsi. Emang Akang nuduh dia korupsi? Enggak. Mending ngeuweuhkeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Ya itu mah gampang, nanti tinggal diaudit aja dana desanya, kemudian diumumin. Setuju Pak, biar tidak ada kecemburuan di masyarakat maupun di kepemerintahan. Pak, setuju Pak? Kan dana desa itu gampang Pak, tinggal diumumin aja ini belanja desa itu sekian, untuk anggaran pembangunan sekian, diposting aja di TikTok selesai kok, kan sedikit. Tidak ada. Diposting di video YouTube juga gampang, diposting di video Facebook juga sebutin aja ini dana desa sekian, untuk honor aparat dan perangkat desa sekian, untuk pembangunan jalan sekian, anggaran air bersih sekian, tanaman ketahanan pangan sekian, badan usaha milik desa sekian. Isi ketahanan pangan itu adalah isi belanjanya adalah ini, penerima bantuannya ini. Kan gampang. Diumumin aja, nggak usah pakai baligo, sudah nggak musim lagi pakai baligo, harus pakai duit. Diumumin aja di TikTok sama di Facebook sama di IG, selesai. Nggak bayar. Akang pengen begitu. Iya.
pengen ada keterbukaan sama sebetulnya ini demi kemajuan Desa Panggali. Saya mengkritik demi kemajuan Desa Panggali. Ya nanti juga termasuk ya, kan saya bikin surat edaran, karena ciri khas Gubernur Jawa Barat itu kan surat edaran ke seluruh bupati wali kota, ke seluruh kepala desa, kepala kelurahan di seluruh provinsi Jawa Barat untuk mengumumkan anggaran belanja desanya, belanja kabupaten kotanya di kanal media sosialnya masing-masing agar masyarakat bisa mengetahui dengan terbuka, karena ini kan barang yang harus diumumkan secara terbuka di era keterbukaan publik. Kalau tidak diumumkan secara terbuka nanti melanggar undang-undang informasi keterbukaan publik. Mendengar hal tersebut, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa di era modern saat ini transparansi bukanlah hal yang sulit. Pemerintah desa cukup mengumumkan rincian anggaran pembangunan, operasional, dan ketahanan pangan secara gratis melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun Facebook tanpa perlu menghabiskan biaya baliho demi mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sekarang bagaimana hubungan dengan keluarga kepala desanya? Bapak sudah ketemu kepala desanya belum? Belum, Pak. Masih dalam tahap proses mediasi antara keluarga yang mengeroyok sareng keluarga anu video, Pak. Oh sekarang jadi keluarga yang medionya yang dianggap diintimidatif. Iya. Ya sekarang dia yang istilahnya kebawa. Oh ya udahlah, nanti dengan tayangan ini insya Allah selesai. Dan nanti bisa jadi saya berkunjung ke sana untuk diselesaikan. Ya. Atau nanti saya undang deh kepala desanya, saya undang untuk bertemu biar selesai. Ya. Gitu Pak. Semangat terus. Nah sekarang Akang berhenti bekerja dong. Iya, seharusnya sekarang dagang telur. Oh, sudah berapa lama? Berapa hari nggak dagang telur? Sudah hampir 4 hari lah. Gara-gara Soalnya takut di jalan dicegat. Oh enggak lah, nanti saya kasih tahu, nggak boleh. Gara-gara ini jadi tidak dagang. Nah sekarang istri punya anak Baru 1. Oh kemudian istri dan anak dari mana biaya hidupnya? Akang berhenti dagang telur. Ada kemarin lah simpanan sedikit. Oh, berapa simpanan yang kepake? 600-an lah ada. Pakai. Akibat perselisihan yang belum tuntas, Holis mengaku sudah 4 hari mengurung diri dan tidak berani bekerja karena merasa keselamatannya terancam di jalanan. Tabungan keluarga pun kian menipis untuk mencukupi kebutuhan makan anak dan istrinya. KDM dengan tegas meminta Holis untuk tidak takut dan bersiap menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas. Tanpa ragu, Kang Deddy Mulyadi langsung memberikan bantuan dana tunai sebesar 5 juta rupiah untuk memulihkan modal usaha Holis yang sempat terhenti. Ya udah Kang, nanti saya bantu untuk modal dagang telurnya, saya bantu 5 juta. Saya kirim sekarang. Biar semangat. Biar sekarang itu keganti tuh, kemarin berhenti kerja dan besok Akang nggak usah takut, dagang lagi aja. Ya kan? Ya kan? Udah kan sekarang. Ya kan bisa muter, kemarin cuma 1 juta kan, sekarang 5 juta udah 5 kali lipat muter. Ya. Gitu kan? Hoyong mah Pak, itu hoyong kendak Pak. Ya nanti ketemu, sayanya masih di luar. Ya. Terima kasih dah kami Pak di video call. Nanti kirimin itu nomor rekeningnya ke Tri ya. Nanti saya kirim sekarang. Bantuan ini melipat gandakan kapasitas dagangnya hingga 5 kali lipat, mengubah duka dan rasa takut menjadi kebahagiaan serta harapan baru. Bagaimana menurut pekamongan kamu mengenai ketegasan dan kepekaan Kang Deddy Mulyadi dalam melindungi warga yang memperjuangkan transparansi di daerahnya? Tuliskan pendapat terbaik kamu di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan seluruh media sosial kamu jika tayangan ini memberi manfaat.
Terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan Jejak Om Zain sampai selesai. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di sini.